penting sekali kita sampaikan di 2 sesi ini. Mudah-mudahan tertanam pada diri kita semuanya maksud dan tujuan mengapa kita hidup dan untuk apa ayat ini diturunkan. Nah, ini dia. Adakah maksud tertentu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini? Nah, ini dia. Atau ayat ini diturunkan ya sekadar diturunkan saja. Mau ada apa dan sebagainya itu terserah manusia, tidak. Tapi kita harus mencari ada apa di balik ayat-ayat yang mulia ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, izinkan saya membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini ayat ini sering sekali disampaikan oleh para khutbah, para khotib di hari Jumat. Jamaah yang dirahmati Allah, secara literal apa? Secara bahasa atau terjemahannya adalah sederhana. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah dia memperhatikan apa yang akan terjadi untuk esok hari. Jadi kita disuruh berpikir terus. Disuruh berpikir terus, tidak lehe-lehe, kehidupan ini tidak leha-leha. Wattaqullah, diulang lagi oleh Allah dengan kalimat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'mal. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha teliti atas apa-apa yang kalian kerjakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, takwa itu sesuatu yang sederhana sekali kita sampaikan, kita bicarakan, kita dendangkan, kita perdengarkan, tapi sangat amat sulit untuk kita kerjakan. Takwa itu bukan hanya sekedar rasa takut sama Allah, bukan hanya sekedar rasa takut. Takut sama Allah, kita berusaha untuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak marah sama kita dan seterusnya. Bukan hanya itu. Takwa lebih kepada apa? Lebih kepada khidmat, hormat, patuh, penuh kesadaran diri. Nah, ini. Jadi takwa itu bukan hanya sekedar takut lalu melaksanakan perintahnya atau menjauhi larangannya dengan apa? Keterpaksaan, bukan. Tapi takwa yang dimaksud di dalam ayat ini yang disebutkan sampai 2 kali, yaitu adalah rasa khidmat. Apa khidmat itu? Pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalimat Abdullah, hamba Allah, hamba punya satu tugas kepada tuannya, yaitu hanya pengabdian. Jadi ittaqullah di sini adalah bukan hanya sekedar takwa dengan rasa takut, tapi lebih kepada pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa hormat. Hormat di sini bukan hanya di depan saja, tapi di belakangnya pun juga mesti hormat. Artinya apa? Rasa kita selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun kita berada, di situ ada Allah yang selalu memperhatikan kita. Penuh kesadaran diri. Maka apapun Bapak Ibu dirahmati Allah, nasihatnya, apapun yang kita lihat menjadi motivasi bagi diri kita, tapi kalau tidak sadar maka tidak akan pernah kembali. Yakin. Sebagaimana pamannya Rasulullah SAW diceramahin Rasul, ditablikin Rasul, disampaikan ayat-ayat oleh Rasul, tapi kalau memang tidak sadar, hidayah tidak masuk tuh. Abu Jahal dan Abu Lahab. Kesadaran diri inilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam dirinya hidayah. Allah Subhanahu wa taala memasukkan dirinya hidayah karena membuka dirinya dengan
Dengan kesadaran. Dengan kesadaran. Kalau nggak sadar nggak bakal hidayah itu bisa masuk. Karena hidayah itu juga pilihan. Maka ketika kita mampu sadar, maka menjalankan ketakwaan ini dengan ringan. Tapi kalau kesadaran tidak ada, maka menjalankan ketakwaan ini sangat amat susah payah. Betul apa betul? Kalau nggak sadar susah payah menjalankan ketakwaan ini. Tapi kalau sadar, Allah bukakan kita punya hati, lalu kita mampu untuk membuka hati, maka sangat amat mudah menjalankan ketakwaan ini. Matuh di sini adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya Allah. Sepele, tapi kalau memang kita tidak mampu untuk melihat ini secara global, maka sangat amat sulit. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini juga menyampaikan sesuatu yang future itu sesuatu yang masa datang.